lagi kriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Sobat Adsen, kembali lagi nih di Etalk Adsen Talking bersama dengan Kak Ayu dan Kak Rajab. Nah Sobat Adsen, pasti kamu sudah nonton cuplikan-cuplikan kasus yang viral tadi kan? Ada kasus perselingkuhan para artis dan juga kasus perselingkuhan di Rut Taspen. Dan selingkuhnya itu Kak, diduga sampai menyewa ani-ani atau perempuan bayaran supaya bisa mengalirkan uangnya ke ani-ani tersebut. Waduh. Jadi dengan artian biar bisa money laundering gitu Kak. Tapi Etalk kali ini kita tidak akan membedah kasus ini ya Sobat Adsen. Di sini kita akan belajar dan berdiskusi karena kalau membedah kasus itu urusannya pihak yang berwajib ya Kak. Betul sekali. Nah, jadi pembahasan Etalk kali ini tidak jauh ya seputar fenomena-fenomena yang sedang viral sekarang ini Kak Ayu ya. Nah, bisa atau berkaitan dengan LGBT, Betul. perselingkuhan, Iya. nah bahkan yang Kak Ayu sebutkan tadi money laundering. Nah, oke. Nah, itu penting kita bahas ya mengenai money laundering karena kalau kita menerima uang banyak dan kita nggak tahu sumbernya dari mana, itu juga termasuk dalam suap ya Kak? Yes. Betul. Nah, dan juga walaupun kita merasa tidak bersalah ya, tidak tahu apa-apa tentang uang tersebut, kita juga bisa dipidanakan. Betul kan? Betul banget. Nah, makanya itu Sobat Adsen harus tahu ya informasi seputar money laundering dan kasus-kasus yang lain ini. Dan di sini kita akan bahas seringan mungkin supaya kamu bisa memahaminya dengan baik. Kak Rajab, semakin berkembangnya teknologi saat ini, itu kan ya kita dituntut untuk bisa berpikiran terbuka dan berwawasan luas kan Kak? Betul sekali. Nah, tapi di sini yang dikatakan berpikiran terbuka bukan berarti kita harus menormalisasikan hal-hal yang menyimpang gitu. Bener sih. Nah, jadi yang baik-baik ya gitu. Iya. Karena Kak Rajab sudah ngasih clue nih, kita nggak boleh menormalisasikan hal-hal yang menyimpang. Baru-baru ini kan ada kasus juga tuh Kak. Nah, kasus apa tuh? Yang katanya LGBT itu mulai dinormalisasikan. Bahkan ada tuh pertemuannya mau diadakan di Jakarta. Oke. Dan LGBT itu kan kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yeah. Memang bagi sebagian negara itu menganggap LGBT itu hal yang lumrah, wajar, normal, bukan termasuk penyimpangan. Tapi kalau di Indonesia, LGBT itu sudah termasuk kategori perilaku yang menyimpang Kak, karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau menurut Kak Rajab sendiri gimana nih Kak? Oke, nah jadi kalau kita lihat LGBT gitu ya, ini sebenarnya bisa kita lihat berdasarkan pemahamannya secara relatif aja gitu ya. Dikatakan menyimpang, nah mungkin itu berdasarkan tempatnya aja. Kalau di Indonesia itu memang dianggap sebagai bentuk penyimpangan, tapi belum tentu di negara lain, luar ya, ya. karena ada juga beberapa negara yang mengakui tentang hubungan LGBT atau bahkan perkawinan sesama jenis gitu ya, adanya perkawinan. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, nah di Indonesia itu LGBT dianggap suatu perilaku menyimpang. Nah, dan juga sebagian masyarakat menganggap, atau semua mungkin kali ya, menganggap LGBT itu sebagai suatu penyakit gitu. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke. Gitu. Terutama di Aceh kali ya Kak ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau kita lihat dari hukum adat gitu ya, ini kita ambil contoh salah satunya di Aceh. Nah, di Aceh itu ada yang namanya kanun atau aturan gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat mengenai LGBT ini dapat diatur dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 ya tentang hukum jinayat. Nah, hukum jinayat itu sendiri adalah hukum-hukum yang diatur ya untuk orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk kejahatan. Nah, misalkan seperti kayak pembunuhan ya, perzinahan, nah atau hukum-hukum LGBT juga dimasukkan ke sini gitu ya, hukum jinayat. Dan juga seperti pencurian ya, zina atau juga menuduh zina atau memfitnah orang lain gitu ya, melakukan zina. Dan masih banyak lagi lah bentuk-bentuk kejahatan yang ada di dalam aturan tersebut. Oke, jadi memang di Aceh itu syariat Islamnya masih kental banget ya Kak? Ya, alhamdulillah. Iya, jadi selain ada hukum adat, ada hukum Islam juga yang berlaku di Aceh. Dan kalau misalnya terkait
Konon ya Kak, yang disampaikan oleh Kak Rajab, Ya. itu hukumannya kalau misalnya melakukan penyimpangan itu tadi, atau dengan kata lain melakukan hubungan zina, itu bisa diancam dengan hukuman paling banyak 100 kali cambuk, atau denda paling banyak 100 gram emas murni, atau penjara paling lama 100 bulan. Waduh, jadi tidak main-main gitu ya Iya, tidak hukumannya. main-main. Nah, apalagi kalau misalkan zina tersebut itu dilakukan dengan anak-anak. Nah, atau juga dengan saudaranya, mahramnya, itu hukumannya ditambah lagi, ayo. Jadi tambah Oke. berat gitu. Iya, jadi emang kita harus paham ya, kalau misalnya Betul kita nggak sekali. paham, kita hilaf ya bisa sangat Jadi ya harus merugikan. terima sanksinya gitu. Oke, jadi selain yang disampaikan Kak Rajab, di Indonesia sendiri itu punya hukumnya nih Sobat Adsen. Apalagi kalau misalnya terkait zina ya, Ya. itu tertuang di dalam KUHP Kak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi itu ya suatu aturan hukum tentang pidana. Jadi apapun itu ada di situ gitu. Dan kalau misalnya terkait zina tertuang dalam pasal 292 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya apabila diikuti kekerasan ataupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi, maka pelakunya dapat dipidana. Gitu, Kak. Oke. Tapi memang masih menuai pro dan kontra sih terkait kasus ini ya kan. Gitu. Berarti yang bisa dikatakan ya biar ahlinya saja lah ya yang mengurus Bener. hal-hal seperti itu. Bener. Nah, jadi kita di sini netral saja Yes. gitu ya dalam melihat hal-hal yang Iya, masalah ini iya. gitu. Cuman di sini kita hanya mau memberi info saja, mau sharing gitu ya. Hal-hal yang sedang viral gitu ya, dan juga sekaligus memantau bagaimana sih perkembangan hukum di Indonesia. Betul gitu. banget. Tapi aku jadi penasaran sih Kak. Kira-kira apa ya faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa melakukan perilaku menyimpang tersebut? Oke, nah ini poin Kak Ayu Iya, ya. Nah, iya. kenapa sih seseorang bisa melakukan suatu perilaku menyimpang? Nah, terutama itu mengenai LGBT tadi Iya. ya, karena ini masih berhubungan dengan LGBT. Oke, jadi di sini berdasarkan literatur ya, atau dari menurut para ahli juga gitu ya. Jadi LGBT itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu bisa karena pola asuh dalam keluarga. Nah, itu juga bisa dikatakan sosialisasi tidak sempurna. Nah, oke. berarti seseorang itu tidak mendapatkan penanaman nilai-nilai, norma-norma kebaikan di dalam keluarganya. Nah, karena kan tokoh utama bagi seorang anak ketika dia lahir itu keluarga. Kalau keluarga tidak menanamkan hal-hal yang baik, pasti si anak akan gampang gitu ya Betul. terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Salah Betul. satunya ya bisa terjerumus ke LGBT ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu bisa karena faktor lingkungan atau pergaulan. Bisa Nah, juga ternyata. Bisa. Mungkin karena imannya tadi Iya, yang nggak kurang, kuat gitu ya, kemudian bergaul dengan orang-orang yang memang sudah menyimpang, ya lama-lama dia akan Ketularan. ketularan, Iya. terbawa arus gitu, sehingga ya jadilah dia seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik nih Kak Ayu ya, bahwa LGBT itu katanya juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Masa sih Kak? Masa faktor Iya, genetik bisa mempengaruhi seseorang? Nah, ini bisa kita lihat berdasarkan ahli nih. Iya. Nah, ada ahli genetik dari Universitas Erlangga. Nah, yaitu ada Dr. Zakiatul Faizah. Nah, dia mengatakan bahwa kalau LGBT ini juga bisa disebabkan oleh kelainan genetik. Gitu ya, dan khususnya itu saat penentu jenis kelamin. Nah, itu terjadi adanya proses kelainan genetik di situ. Nah, tapi hal tersebut butuh penelitian lebih lanjut sih Kak. Oke, baik-baik. Dari apa yang disampaikan Kak Rajab, aku juga jadi ingat satu kasus nih Kak, Oke, apa tuh? tentang pernikahan salah satu selebgram. Aku yakin Sobat Aten juga ngikutin sih. Yeah. Jadi tuh baru terbongkar ya baru-baru ini Kak. Awal menikah sampai pertengahan menikah ya masih normal-normal aja. Tapi dia tuh menemukan bukti chat perselingkuhan, tapi tidak sama perempuan. Waduh, terus Tapi sama itu sama siapa? laki-laki, chatnya tuh mesra Waduh, gitu loh Kak. iya. Jadi kan itu ya dugaannya dia sengaja menikah untuk Iya. menutupi kedok aslinya kalau dia itu LGBT. Betul sekali. Gitu Kak. Dan juga yang apa namanya ya,
Kayu sempat cerita juga ya. Jadi saya juga pernah baca-baca tuh Iya. tentang kasus itu. Nah, yang lebih parahnya lagi, LGBT ini juga terkadang bisa mengarah ke hal-hal yang ngeri gitu, Ngeri. misalkan sampai melakukan pembunuhan. Ah iya, gimana tuh Kak Nah, ceritanya? itu juga bisa berkaitan dengan pembunuhan. Kan Ada kasusnya pasti ya? ada. Apa tuh Nah, Kak ini kasusnya? mungkin Sobat Esen juga pernah mendengar mungkin ya cerita mengenai yang mahasiswa UMY itu yang dimutilasi. Iya, Nah, iya, ya, pernah. Kak Ayu mungkin tahu Iya, kan berita iya, tersebut. iya. Nah, mahasiswa UMY yang dimutilasi yang katanya diduga masih berkaitan dengan LGBT ini, Kak. Nah, jadi ada isu-isu LGBT. Nah, jadi selain itu masih banyak sih sebenarnya Betul. kasus-kasus yang lainnya. Dan LGBT itu di Indonesia termasuk perilaku menyimpang karena memang sangat banyak kerugiannya ya Kak, Iya. terutama untuk kesehatan. Betul, makanya Iya kan? LGBT itu dilarang gitu. Iya, dan salah satu dampak untuk kesehatannya ya kita bisa terkena HIV atau AIDS. Betul sekali. Iya kan? Dan dimana selain HIV atau AIDS itu juga bisa terkena banyak sekali macamnya Kak. Ada kanker anal atau dubur, kemudian kanker mulut atau meningitis, dan penyakit gangguan hormon yang dialami kaum transgender. Jadi kalau misalnya kita pindah kelamin dari wanita jadi pria itu kan otomatis suntik hormon, begitupun sebaliknya. Dan itu akan ada penyakit ini tadi Kak, gangguan hormon. Oke. Gitu. Nah, jadi sebenarnya selain penyakit-penyakit yang Kak Ayu sebutkan tadi ya, misalkan kanker anal atau dubur ya, meningitis, kanker mulut dan lain sebagainya, juga biasanya mereka mendapatkan sanksi sosial. Iya. Nah, dari masyarakatnya gitu Betul. ya. Mungkin dicemooh ya, atau juga dikata-katain Atau ya. Dikucilkan karena tidak diakui keberadaan mereka gitu. Makanya itu bisa dikatakan makanya LGBT itu bisa dikategorikan dalam perilaku menyimpang. Betul. Gitu Atau ya. penyimpangan orientasi seksual Iya, ya. terutama penyimpangan orientasi seksual gitu. Makanya sangat tidak dianjurkan gitu. Oke Kak Ayu, tadi kita sudah membahas sekilas mengenai LGBT ya. Betul. Dan juga contoh ya mengenai kasus LGBT itu tadi ya yang kita sebutkan. Iya, Nah, bahkan ada dugaan selingkuh, bukan dugaan sih memang selingkuh, tapi dugaannya karena LGBT. iya, masih diduga Iya. gitu ya. Masih diduga mengenai kasus LGBT. Nah, maka dari situ kita harus dapat memilih ya, atau memilah mana sesuatu hal yang baik dan mana sesuatu hal yang buruk gitu. Nah, itu untuk kebaikan hidup kita juga gitu ya. Dan Betul. juga bagi orang tua juga harus memperhatikan nih bagaimana pola asuh yang benar terhadap anaknya. Nah, dan juga bagi anak juga harus terbuka gitu pada orang tua dan orang-orang sekitarnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul gitu. banget. Nah, setelah kita membahas dan mengetahui tentang apa itu LGBT dan kasusnya, sekarang kita masuk ke yang kedua nih Kak, yang nggak kalah seru juga Oh, topiknya. apa itu? Selingkuh Kak. Oke, sepertinya ada kasus yang Iya. sedang hangat-hangatnya nih Ada mengenai banyak banget. perselingkuhan. Iya, kalau Oke. misalnya Sobat Adson ngikutin tuh ada juga Kak kasus suaminya Hanum Mega yang selingkuh dan chatnya iya. itu ketahuan dan di-share juga sama Hanum beberapa waktu yang lalu. Terus habis itu ada Shanas dan juga Randy. Itu kan juga maaf sempet Oke. viral juga, apalagi kan itu adik dari selebritis ternama Indonesia kan. Oh, iya. Dan yang tadi udah kita bahas Oke, itu. kasusnya di Ruta Spen Wah, itu yang sedang selingkuh. viral banget sekarang iya, ya. Iya, dan Tuh. kalau misalnya kita lihat ya, Iya. menurut Karajab, Mm-mm. kan setelah kita tahu kasus-kasus, Iya. harus tahu dong apa itu definisi dari perselingkuhan. Waduh, nah jadi saya harus menjelaskan Iya, nih iya. apa yang dikatakan perselingkuhan. Betul. Nah sebenarnya semua orang udah tahu gitu ya apa yang disebut dengan perselingkuhan. Nah tapi kita bisa menjelaskan lagi yang dikatakan dengan perselingkuhan itu adalah suatu hubungan yang tersembunyi. Gitu Dilakukan diam-diam. Ya, yang dilakukan secara diam-diam dan hubungan tersebut itu selain dengan hubungan yang resmi gitu ya dengan pasangan aslinya. Nah, atau dengan istilah lain menjalin suatu hubungan dengan orang ketiga. Oke. Gitu ya, dengan orang ketiga yang bukan pasangan resminya. Oke, I see. Tapi aku juga penasaran lagi nih Kak. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu selingkuh
Jadi faktor penyebabnya itu apa, Kak? Oke, nah jadi sebenarnya banyak faktor ya. Kenapa seseorang bisa melakukan tindakan perselingkuhan. Nah, di sini saya bisa merangkum ya mengenai kalau seseorang melakukan suatu perselingkuhan itu bisa disebabkan oleh faktor psikofisik dan psikologis. Nah, jadi ada dua kayu, oke, baik. psikofisik dan Dan psikologis. psikologis. Nah, kalau psikofisik itu berkaitan dengan seseorang melakukan perselingkuhan itu karena tertarik kepada lawan jenisnya itu dilihat berdasarkan misalkan, dia tuh cantik. Nah, dilihat dari berdasarkan fisiknya fisiknya. dulu ya, Oke, psikofisik oke. berarti Iya, dilihat iya, iya. secara fisik. Iya. Dia cantik, badannya bagus dan sebagainya. Makanya ada niat untuk melakukan perselingkuhan dengan orang itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, psikologis. Nah, psikologis itu berkaitan dengan kebutuhan kasih sayang. Oke ya, berarti lebih ke dalamnya gitu ya, Betul, kasih sayang betul, emosinya betul. gitu. Nah, mungkin seseorang yang dia tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari pasangan resminya sehingga dia mencari di luar, mencari orang lain untuk mendapatkan nilai-nilai kasih sayang itu. Makanya terjadilah perselingkuhan. Oke, jadi Tuh. sudah bisa diketahui dua faktor ya Sobat Adsen, ada faktor psikologis dan Psikofisik, psikofisik. gitu. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke ya, Kak Rajab. oke. Kira-kira Kak Rajab pernah nggak nih melakukan perselingkuhan sedikit-dikit gitu? Pasti pernah, pasti. Aduh, ini pertanyaan menjebak ini ya. Tidak lah Kak Ayu ya. Kita kan Tidak. orang baik-baik gitu ya. Oke. Nggak mungkin melakukan perselingkuhan. Nah, ini juga pesan penting nih bagi Sobat Adsen gitu ya. Janganlah melakukan perselingkuhan ya. Karena itu sesuatu hal yang tidak baik gitu. Oke Kak Ayu, tadi kita sudah membahas sedikit ya seputar LGBT dan juga perselingkuhan. Yes. Nah, selain itu sekarang ini ternyata masih ada hal yang viral banget Kak Ayu. Aha, Nah, ada. yaitu seputar korupsi. Nah, Korupsi. dugaan korupsi gitu ya. Dan juga ada dugaan yang katanya ada pencucian uang atau money laundering gitu ya. Iya bener banget. Nah ini nih Sobat Adsen yang harus kita semua tahu ya. Betul. Kira-kira aku mau tanya dulu ke Kak Rajab. ya. Apa pandangan dari Kak Rajab setelah tahu pencucian uang? Waduh. Uangnya dicuci? Uangnya dicuci. Mungkin pakai gelas ini ya Kak. Nih, dalamnya ada air dicuci pakai ini. nih. Salah. Jadi Salah, nggak oke. nggak gitu ya Sobat Adsen. Yang dimaksud dengan pencucian Gimana tuh uang yang benar? Ha. atau money laundering itu semacam usaha Ya. untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana atau uangnya Kak yang diperoleh dengan cara tidak baik. Jadi supaya tidak ketahuan oleh orang lain gitu. Betul. Jadi ya pencucian uangnya itu ditransfer aja ke rekening siapapun itu. Berarti sama kayak korupsi ya Kak? Iya, Nah, tapi kalau korupsi kan mungkin tidak usah dikirim ke yang lain. Nah, itu perbedaannya dengan korupsi. Kalau korupsi itu langsung ke rekeningnya Yes, kalau korupsi ya kan. yes. Kalau pencucian uang ini dikirim ke orang lain betul biar nggak banget. ketahuan. Iya, dan itu biasanya disebar. Ah, Makanya kan iya. ya kayak kasus itu yang itu nanti kan aja pasti tahu. Ya tapi itu sebenarnya juga sama kayak korupsi gitu ya, Iya. mengambil hak yang bukan milik dia. Betul. Gitu. Jadi kan mengambil hak orang lain gitu. Nah, salah satunya yaitu dengan cara money laundering betul. Dan gitu. biasanya itu Sobat Adsen ya, pelaku money laundering itu punya banyak sekali nama rekening rekening palsu gitu. Misal nama aslinya si A, tapi dia juga punya rekening lain namanya si B, si C, si D sampai berapa gitu. Ya untuk itu tadi money laundering itu tadi Kak. Oke, untuk memperkaya diri sendiri gitu ya. yes. Nah, jadi itu juga ada kasus nih Kak ya. Nah, kemarin saya juga sempat baca nih kasus yang pernah viral gitu. Iya. Ada artis terkenal yang berinisial R, Waduh, gitu, siapa bukan Rajab kira-kira? ya. Siapa Jadi kira-kira? artis ini ya. Kalau aku kan bukan artis. Oke. Nah, jadi ada diduga terlibat kasus pencucian uang dari Rafael Alun. Nah, dan artis ini itu membuka usaha skincare. Waduh. Nah, jadi itu sempat viral banget itu Kak ya. Betul. Nah, tapi benar enggaknya kasus tersebut ya kita tunggu aja lah bagaimana kasus berikutnya ya, Iya. berita berikutnya gitu. Betul. Dan sebetulnya kasus pencucian uang itu nggak hanya itu aja Kak. Sebelum-sebelumnya itu udah ada ya Sobat Oh. Adsen ya. Ya contohnya kasus pencucian uang yang dilakukan oleh
PT Jiwasraya. Oke. Dan juga kasus pencucian uang hasil korupsi belangko EKTP itu kan sempat Oke. viral banget kan, Iya, sampai betul, kasusnya betul sekali. berdrama-drama kan Iya. yang dilakukan oleh Setia Novanto. Jadi panjang nih ya kasusnya Iya, ya. iya. Oke, nah jadi setelah kita mengetahui nih apa yang dimaksud dengan money laundering ya, Betul. dan berbagai kasus yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Nah sekarang aku mau nanya nih ke Kak Ayu ya, Boleh. sebagai seorang lulusan hukum Iya. ya, dan juga yang ngerti hukum gitu ya. Nah sebenarnya bagi orang yang melakukan money laundering Betul. itu ada hukumannya kan pastinya. Ada pasti Kak. Nah, apalagi mereka juga bisa dikatakan sudah merugikan negara Iya. gitu. Nah, gimana tuh Kak hukumnya? Ada, jadi Kak Rajab dan Sobat Adsen hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi ada undang-undang khusus Kak Oh, tentang iya, pencucian uang ini, dan di mana nanti pelakunya itu kalau memang terbukti bersalah itu akan dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Waduh, banyak banget ya. Iya, nggak main-main kan hukumannya, iya. karena memang money laundering ini tuh dianggap sepadan kejahatannya seperti korupsi, terorisme, perampokan, sampai perdagangan manusia, Kak. Makanya hukumannya nggak main-main, karena memang ya dihukum itu dipandang seberat itu. Iya, karena gitu. dia udah merugikan orang lain dan juga merugikan negara Iya, juga gitu ya. bener banget. Nah, betul banget ya Sobat Esen. Jadi kita harus apa namanya ya? Bisa melihat apa ya? Ini itu suatu masalah yang besar. Iya, gitu dan kalau ya. misalnya kita terima uang dalam jumlah banyak Ah. harus waspada juga. Iya, makanya jangan sampai kita melakukan hal tersebut karena Iya. kita juga bisa dihukum gitu ya. Benar. Jangan menerima sembarang uang Iya. dari orang yang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, kita juga bisa kena hukuman. Yes, gitu. Nah, setelah kita mengetahui nih pengertian money laundering ya dan juga hukumannya gitu ya. Nah, sekarang yang terpenting nih, biar kita tidak terjerat dalam Iya. money Money laundering, laundering gitu ya. Ada nggak ciri-ciri bahwa itu money laundering Kak? Gimana cara Ada, kita Kak. membedakan dengan Iya. yang lainnya? Oke. Apa tuh Kak? Ada Kak. cirinya? Jadi ada 3 cirinya Kak. Oh, ada 3. Oke. Iya, jadi yang pertama itu biasanya asetnya akan diamankan pada sistem keuangan. Oke. Misalnya asuransi, pasar modal, ya atau perbankan supaya tidak terdeteksi gitu Kak. Oke. Dan biasanya pelaku itu memisahkannya dalam beberapa tempat. Jadi nggak sekaligus di satu tempat itu. Biar nggak ketahuan ya. Iya. Yang kedua itu melakukan pemindahan dana secara berkala. Jadi semakin sulit untuk dideteksi sumbernya itu Kak. Biasanya ya pelaku akan memindahkan dari bank satu ke bank yang lain gitu. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir yang ketiga itu pelaku akan menyamarkan identitasnya. Ya. Ya misalnya dia akan membeli aset di suatu daerah dengan identitas palsu. Kemudian dia akan berpura-pura membeli itu secara tunai gitu Kak. Oke. Jadi dia sebetulnya sudah menyeting itu sedemikian rupa gitu loh. Gitu Kak. Nah, jadi itu beberapa ciri ya untuk kita mengetahui oh itu merupakan bagian dari money laundering. Yes. Oke. Nah, makanya kita harus waspada banget nih Sobat Esen ya. Karena juga selain aturan ya terkait money laundering ini tidak main-main dan juga pastinya negara akan menghukum Ya. gitu ya bagi siapa yang melakukan tindakan money laundering tersebut. Nah, makanya oleh sebab itu bisa menjadi suatu pengingat nih bagi kita semua juga ya bagi Sobat Esen untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita harus ya melakukan hal-hal yang positif lah yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna berarti gitu ya Yeah. bagi sendiri ataupun bagi untuk orang lain. Sobat Adsen, usai sudah pembahasan etok kali ini seputar kasus-kasus viral yang ada di Indonesia. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik ya. Dan juga semoga kita tidak terjerumus ya ke hal-hal yang negatif Kak Ayu ya. Betul. Dan juga selalu melakukan hal-hal yang positif dalam hidup ini. Dan juga untuk semua Sobat Esen supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya, jangan lupa follow semua akun media sosial SN.id mulai dari Facebook, TikTok, Twitter, Instagram maupun YouTube-nya. Sampai jumpa. Bye.